Sebetulnya menurut saya urusan ringan. Menurut Bapak masih yakin dengan pernyataan Bapak sebelumnya ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah? Saya pastikan, ya. Bapak sudah tahu. Gimana? Kira-kira siapa di balik? Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tapi tidak perlu saya sampaikan. Dan Bapak tadi mengatakan bahwa lebih baik ini dibawa sampai ke ranah hukum. Ya, untuk pembelajaran kita semuanya, bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, menfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang. Kalau ada pertanyaan ini akan di ranah hukum saja, Bapak membawa ini ranah hukum saja, atau ada kemungkinan mediasi? Saya kira untuk pembelajaran kita memang lebih baik melakukan di penegakan hukum, diputuskan di pengadilan akan lebih baik. Untuk pembelajaran kita semuanya. Dan Bapak juga pernah berjanji kalau sampai ke pengadilan, ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan. Ya, itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya kan saya bawa. Untuk pembelajaran hukum, memang apa yang Bapak khawatirkan kalau ijazah ini, kasus ijazah ini terus bergulir di luar soal tudingan ijazah palsu? Ya, kan bisa terjadi tidak hanya kepada saya, bisa ke yang lain, bisa ke menteri, bisa ke presiden yang lain, bisa ke gubernur, bupati, wali kota, semuanya. Dengan tuduhan asal-asalan. Tapi kalau menuduh dengan bukti itu yang baik. Menurut Bapak, seharusnya tidak ada kasus tudingan-tudingan ini lagi di kemudian hari? Ya, ini untuk pembelajaran kita semuanya. Selain kasus ijazah, sebenarnya sebagai presiden 2 periode yang sekarang juga sudah purna tugas, tapi tentu pandangan Bapak terhadap bangsa ini jadi penting. Apakah ada kekhawatiran di benak Bapak soal masa depan Indonesia? Ya, saya kira kita dilihat, sekali lagi kita dilihat oleh negara lain itu dijadikan contoh. Karena stabilitas ekonomi kita baik, stabilitas politik kita baik, sampai di era Presiden Prabowo ini dipandang oleh negara lain bagus. Sehingga jangan sampai pandangan ini berubah. Dan saya melihat pertumbuhan ekonomi di era Presiden Prabowo juga bagus, masih di atas 5, baik di